Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika rotasi, ya. Dengan submateri itu momen gaya. Ya, langsung saja kita bahas momen gaya, ya. Istilah lainnya adalah torsi. Disebut juga sebagai torka. Jadi ketiga istilah ini itu sama, ya. Nah, simbolnya itu seperti ini, ya. Bacanya itu to, ya. Oke, torsi itu apa? Torsi merupakan besaran yang dapat menyebabkan benda itu berrotasi atau berputar, ya. Mari kita cermati ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah batang dengan poros putar di sebelah kiri atau di ujung kiri batang, seperti ini. Apa yang terjadi jika kita berikan gaya menuju poros putar? Yang pertama, kita beri gaya dari atas, ya, menuju poros putar. Ternyata diam saja. Coba kita beri gaya dari sebelah kanan menuju poros putar. Sama saja, ternyata diam saja, tidak terjadi apa-apa. Artinya bahwa torsi yang dialami oleh batang ketika gaya yang diberikan itu menuju poros putar itu sama dengan 0. Karena apa? Karena batang ini tidak mengalami rotasi atau tidak berputar, diam saja. Di torsinya itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Sekarang kita ubah-ubah jarak tempat gaya bekerja dari sumbu putar, tetapi mempertahankan besar gayanya. Di sini ada batang A dan ada batang B. Batang A kita beri gaya di ujung sebelah kanan dari batang. Poros putarnya ada di ujung sebelah kiri. Dan batang B kita beri gaya di tengah-tengah batang B. Poros putarnya ada di sebelah kiri sini, ya. Oke, kita coba ilustrasikan. Ya, terlihat bahwa benda A berputar lebih cepat dibanding dengan yang batang B. Mengapa demikian? Karena makin besar jarak tempat kerja gaya dari sumbu putar, maka torsinya semakin besar. Ya, dengan kata lain, torsi itu berbanding lurus dengan R. R itu apa? R adalah lengan gaya. Lengan gaya merupakan jarak titik gaya ke poros putar. Yang benda A itu di sini, ya, di ujung sebelah kanan. Jadi R-nya itu yang sebelah sini, pas panjang ini, ya. Dari gaya ke poros putar, sedangkan yang ini gayanya ada di tengah-tengah, poros putar di sebelah sini. Jadi sepanjang ini, ya. Jadi torsi itu berbanding lurus dengan R. Oke, selanjutnya kita ubah-ubah gaya yang bekerja pada benda yang sama dan pada jarak yang sama dari poros putar. Kita ubah-ubah gayanya. Di sini ada batang A, kita beri gaya 20 Newton. Batang B kita beri gaya 10 Newton. Sama-sama di ujung sebelah kanan. Ya, ini di ujung. Oke, kita lihat. Ya, terlihat bahwa makin besar gaya yang diberikan, maka torsinya semakin besar, ya. Batang A berotasi lebih cepat dibanding batang B, ya. Batang A diberi gaya 20 Newton, batang B diberi gaya 10 Newton. Batang A berotasi lebih cepat. Artinya, torsi itu berbanding lurus dengan gaya, ya. Oke, selanjutnya kita ubah-ubah sudut antara gaya dan vektor penghubung sumbu putar R dengan gaya. Di sini batang A diberi
gaya yang membentuk sudut 30 derajat. Dengan batang B diberi gaya dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan batang. Ya, coba kita lihat. Ternyata batang B lebih cepat berputarnya dibanding batang A. Kenapa? Dapat dilihat bahwa semakin tegak lurus gaya dengan vektor penghubung poros putar dengan gaya R, maka torsinya semakin besar. Jadi, gaya yang tegak lurus itu menghasilkan torsi yang lebih besar dibandingkan gaya yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Seperti itu. Nah, maka kita simpulkan bahwa torsi dapat diartikan sebagai perkalian antara lengan gaya R dengan gaya F yang saling tegak lurus, ya. R dan F itu saling tegak lurus, harus saling tegak lurus. Nah, torsi merupakan besaran vektor, jadi mempunyai nilai dan arah. Dalam notasi vektor, torsi sama dengan R cross F, ya. Ini bacanya R cross F. R dan F itu harus tegak lurus. Di mana R merupakan lengan gaya yang merupakan jarak gaya ke poros putar, satuannya meter. F itu gaya, satuannya Newton, dan tau itu torsi, satuannya Newton meter. Perhatikan ilustrasi di bawah ini yang merupakan aturan arah putar. Di sini ada batang diberi gaya dari atas ke bawah, ya. Poros putarnya di sebelah ujung kiri. Kalau diberi gaya seperti ini, maka batangnya berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam, maka torsinya nanti bernilai positif. Oke, selanjutnya batang selanjutnya diberi gaya dari bawah ke atas. Poros putarnya ada di ujung sebelah kiri. Kalau diberi gaya, maka batangnya berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya nanti bernilai negatif. Ini aturannya ya, searah jarum jam bernilai positif, berputar berlawanan arah jarum jam bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan arah dan besar torsi yang dialami benda dengan poros putar di titik A. Nah, dari soal kita ketahui ada gaya 20 Newton, ada batang panjangnya 3 meter, poros putarnya di A di ujung sebelah kiri. Jadi kita tahu lengan gayanya atau R-nya itu 3 meter, ya. Gayanya 20 meter. Ditanyakan torsinya. Jawab, dari gambar kita sudah tahu bahwa lengan gaya R dengan gaya F itu sudah saling tegak lurus. Kalau sudah saling tegak lurus, berarti nanti torsinya tinggal dikalikan saja. Ya, R kali F itu saja. Nah, selanjutnya kita lihat arah putarnya. Arah putarnya ternyata searah jarum jam. Searah jarum jam berarti nanti torsinya bernilai positif. Ya, itu sama dengan R kali F karena sudah saling tegak lurus. Jadi tau sama dengan R-nya 3 meter, F-nya 20 Newton. Jadi 3 kali 20 sama dengan 60 Newton meter. Masih mudah ya, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang AB panjangnya 3 meter, panjang BC itu 0,5 meter. Tentukan arah dan besar torsi yang dialami benda dengan poros putar di titik A. Ya. Dari soal kita tahu bahwa BC itu 0,5 meter. Kalau BC 0,5 meter berarti AC 2,5 meter. Karena apa? Karena AB itu 3 meter ya. Semoga tidak ada masalah. Jadi lengan gayanya itu 2,5. Kenapa? Karena lengan gaya itu jarak gaya ke poros putar. Poros putarnya itu ada di A ini. Poros putarnya ada di A. Berarti lengan gayanya itu dari titik C ke A. Ini R-nya 2,5 meter. F-nya itu 20 Newton.
Ditanyakan torsinya. Jawab, dari gambar lengan gaya R dengan gaya F itu belum saling tegak lurus. Kita harus uraikan gayanya terlebih dahulu. Seperti ini kan. Nah, seperti ini gambarnya. Kita uraikan gayanya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ke sumbu X F cos theta, ke sumbu Y F sin theta. Ini kita uraikan seperti biasa menggunakan vektor ya. Menggunakan vektor. Nah, jadi lengan gaya R dan gaya F sin theta itu sudah saling tegak lurus. Berarti nanti kita kalikan R kali F sin theta untuk mencari torsinya. Sekarang perputarannya. Oh, ternyata berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi torsinya nanti bernilai negatif. Jadi torsi sama dengan min R kali F sin theta. Tinggal kita masukkan torsi sama dengan min 2,5 kali 20 kali sin theta. Sin theta itu nilainya 0, sin 30 itu nilainya 0,5. Jadi hasilnya itu min 25 Newton meter. Ada tanda min karena apa? Karena arahnya itu, arah putarnya berlawanan arah jarum jam seperti itu. Ya. Semoga tidak ada masalah. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang AB panjangnya 5 meter. Panjang AC itu 3 meter. Tentukan arah dan besar torsi yang dialami benda dengan poros putar di titik C. Ya, dari soal kita tahu AC itu 3 meter. Ya. Poros putarnya di C. Jadi lengan gaya F1 itu 3 meter. Ini. Ya. Sedangkan lengan gaya dari F2 itu 2 meter. Ya. Ini F1-nya 10, F2-nya 40. Ditanyakan torsi di titik C. Itu C itu sini ya, poros putarnya. Nah, jawab. Kita cari dulu torsi di titik A dengan poros putar di titik C. Dengan gaya R1 dengan gaya F itu sudah saling tegak lurus. Jadi nanti kita tinggal mengalihkan saja. Selanjutnya kita cari tahu arah putarnya kemana. Nah, arah putarnya kita lihat. Oh, ternyata searah jarum jam. Berarti nanti, berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti torsinya bernilai negatif. Jadi torsi 1 sama dengan min R1 kali F1. Bisa dihitung min 3 kali 10. Berarti min 30. Selanjutnya kita cari torsi pada titik B. Dengan poros putar di titik C. Kita lihat lengan gaya R2 dengan gaya F2 itu belum saling tegak lurus. Berarti kita harus uraikan. Nah, kita uraikan hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah tahu lengan gaya R2 dan gaya F2 sin theta itu sudah saling tegak lurus. Ini R2-nya, ini F2 sin theta, ini sudah saling tegak lurus. Berarti nanti kita mencari torsinya tinggal dikalikan saja. R2 kali F2 sin theta. Kita cari putarannya. Oh, ternyata searah jarum jam. Berarti nanti torsinya bernilai positif ya. Jadi torsi 2, ini torsi 2 sama dengan R kali F sin theta. Berarti torsi 2 sama dengan 2 kali 40 kali sin 30. Hasilnya 40 Newton meter. Berarti positif. Arahnya searah jarum jam. Ya, kita sudah dapatkan. Nah, resultan torsi pada titik C, jadi torsi C sama dengan kita jumlahkan saja. Torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi 1-nya min 30, torsi 2-nya 40. Berarti hasilnya 10 Newton. Jadi, torsi C bernilai positif, artinya batang berputar searah jarum jam. Seperti itu. Ya, semoga tidak ada masalah. Nanti kita bisa diskusikan di kelas online. Kita diskusikan di e-learning kita ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.